Salam sehat semuanya. Selamat bergabung bersama mata ketiga di kategori filosofi mata ketiga. Pada video ini, kami akan membahas masalah kesepian menurut Adler dan bagaimana agar bisa keluar dari kesepian tersebut. Ada skala kesepian internasional yang beredar di internet yang membagi kesepian seseorang menjadi 10 tingkat seperti berikut. 1. Ke supermarket sendirian. 2. Ke restoran cepat saji sendirian. 3. Ke kafe sendirian. 4. Nonton film bioskop sendirian. 5. Makan hotpot sendirian. 6. Ke tempat karaoke sendirian. 7. Ke pantai sendirian. 8. Ke taman hiburan sendirian. 9. Pindah rumah sendirian. 10. Ke rumah sakit sendirian untuk operasi. Jika itu kamu, sampai tingkat keberapa akan sanggup bertahan? Mengapa orang-orang merasa kesepian? Apakah menyendiri itu adalah sesuatu yang baik atau buruk bagi mereka? Salam sehat sejahtera pemirsa setia mata ketiga. Hari ini kita akan kupas sejenak sebuah buku yang berjudul Mask of Loneliness karya Alfred Adler. Terkait pernyataan tadi, mungkin ada yang berkata, semua itu sudah saya lakukan. Saya adalah orang yang menyendiri dan saya sanggup menahan kesepian. Namun yang perlu kita perjelas adalah menyendiri dan merasa kesepian adalah dua hal yang berbeda. Makan sendirian, jalan-jalan sendirian dengan kehidupan sehari-hari itu bukan berarti merasa kesepian. Ada orang yang relatif baik menyendiri. Seseorang yang benar-benar merasa kesepian, takut bersosialisasi, menutup diri, tidak mau berkomunikasi dengan orang lain, dan tidak dapat menjalin hubungan interpersonal yang normal dengan orang lain. Kesepian seperti inilah yang berbahaya, karena menutup diri dalam jangka panjang akan menurunkan kesehatan mental seseorang, dan rasa bahagia juga akan menurun. Lalu, bagaimana cara kita keluar dari perasaan sendirian ini? Penulis buku ini adalah psikolog Austria, Alfred Adler, yang dikenal sebagai 3 psikologi hebat bersama dengan Sigmund Freud dan Carl Jung. Adler pernah bekerja sama dengan Freud selama beberapa waktu. Namun belakangan, karena perbedaan pandangan dengan Freud, keduanya akhirnya berpisah. Selanjutnya, Adler mengembangkan sendiri psikologi individual. Buku ini adalah inti dari buah pemikiran Adler. Dalam buku tersebut, Adler menguraikan secara rinci penyebab kesepian dan memberikan panduan untuk keluar dari kesepian. Selanjutnya, kita akan membagi buku ini menjadi 3 bagian untuk menjelaskan esensi buku terkait. Pertama, mari kita pahami dulu bagaimana kesepian itu didefinisikan dalam psikologi Adler. 2. Mari kita pahami akar penyebab kesepian. Dan terakhir, mari kita lihat bagaimana keluar dari kesepian. Setelah membaca buku ini, yakin Anda akan memiliki pemahaman baru tentang kesepian, belajar membuka diri, menjalin hubungan interpersonal yang harmonis dengan orang lain, dan keluar dari kesepian. Apa itu kesepian yang sebenarnya? Kata Adler seakan bertanya. Seperti yang tadi kita bicarakan, menyendiri bukan berarti kesepian. Ada perbedaan antara kesepian dan menyendiri. Kesendirian yang sesuai juga ada manfaatnya bagi kita. Misalnya Anda telah bekerja sepanjang hari, dan ketika pulang ke tempat tinggal selepas kerja, Anda mungkin ingin rileks dulu sejenak sambil berbaring di sofa, dan tidak ingin berurusan dengan kehidupan sosial yang berlebihan. Saat demikian, jika ada teman menelpon dan meminta Anda untuk pergi bersama, dalam hati Anda mungkin akan menolaknya. Oleh karena itu, ketika Anda tinggal sendiri atau makan hotpot dan berbelanja sendirian, belum tentu Anda akan merasa kesepian. Lalu, seperti apakah kesepian itu dalam arti sebenarnya? Adler mengusulkan definisi seperti ini. Di balik kesepian itu adalah permusuhan terhadap orang banyak. Kalimat ini dapat kita pahami seperti ini.
Jika Anda tidak merasa ada masalah saat melakukan sesuatu sendirian, sebaliknya justru merasa sangat bebas, maka Anda itu tidak kesepian. Tetapi jika seseorang dipaksa atau terpaksa melakukan sesuatu sendirian, karena dia tidak dapat menemukan orang yang dapat dipercaya untuk bekerja sama dengannya, maka orang seperti ini adalah sosok orang yang kesepian. Artinya, ia membentuk penghalang di dalam dirinya, memisahkan dirinya dengan orang lain. Oleh karena itu, ia tidak dapat berbaur ke dalam masyarakat dan menjalin hubungan kerja sama dengan orang lain. Sebagai contoh sederhana, misalnya pelaku kejahatan, pecandu alkohol, dan orang-orang yang depresi, sebenarnya adalah orang-orang yang sangat kesepian secara batin. Fobia sosial, orang baik apa adanya dan sederhana sebenarnya adalah orang yang kesepian juga. Meskipun sekilas tidak berbahaya bagi orang lain dan masyarakat, tetapi dalam hati mereka sebenarnya selalu waspada terhadap orang lain dan tidak dapat menjalin hubungan kerjasama dengan orang lain. Misalnya orang polos dan sederhana di tempat kerja yang dizolimi, lebih suka menanggungnya sendiri, juga tidak berani menolak permintaan rekan kerjanya, karena mereka takut jika menolak, rekan kerja akan membenci dan mendiskriminasikan mereka. Mereka menganggap orang-orang di sekitar mereka sebagai momok. Selama ada yang mengecam mereka, mereka akan merasa cemas secara batin. Oleh karena itu, tidak hanya mereka yang hidup dalam kesendirian itu disebut recluse atau hidup menyendiri. Kesepian di tengah keramaian bahkan lebih reklusif atau tertutup. Kesepian yang sebenarnya, kata Adler, adalah ketidakmampuan bersosialisasi dan menjalin hubungan kooperatif dengan orang lain. Bentuk kesepian ini, meski berada di tengah keramaian sepanjang hari, ia tetap merasa asing dengan tim dan masyarakat. Mengapa seseorang merasa kesepian? Orang yang menyendiri adalah sosok orang yang tidak dapat menjalin hubungan kerjasama dengan orang lain. Jadi jika ingin menemukan obat yang ampuh untuk melawan kesepian, kita harus menemukan dulu akar dari kesepian itu. Mengapa seseorang merasa kesepian? Menurut Adler, sebab mengapa seseorang memiliki berbagai emosi negatif dari kesepian itu, akar dari semua ini terletak pada perasaan rendah diri. Dengan kata lain, kesepian itu disebabkan oleh rasa rendah diri seseorang. Di sini Adler secara khusus menekankan bahwa setiap orang memiliki rasa rendah diri dan itu adalah emosi yang sangat normal. Kita bisa memahami kompleks inferioritas itu seperti ini, yaitu ketidakpuasan seseorang terhadap kondisi dirinya. Dan karena merasa tidak puas, sehingga kita ingin menutupi kekurangan itu, mengejar rasa superioritas, melampaui diri, dan mencapai keadaan yang ideal. Misalnya, psikolog sosial Elliot Aronson tumbuh dalam bayang-bayang kakak laki-lakinya. Kakak laki-lakinya cerdas dan populer di mata keluarga, sedangkan Aronson sangat bodoh dan kaku. Meski berada di bawah naungan saudaranya, Aronson sangat sensitif dan rendah diri. Tapi, dia menggunakan kompleks inferioritasnya sebagai kekuatan pendorong, bekerja keras mengejar superioritas, ingin menjadikan dirinya sehebat saudaranya, hingga akhirnya dia menjadi seorang psikolog sosial yang hebat. Atau lebih tepatnya, semua peradaban itu berkembang atas dasar kompleks inferioritas. Justru karena manusia merasakan kebodohannya sendiri dan penuh pengharapan akan masa depan, maka mereka akan bekerja keras menjelajahi alam dan semesta, sehingga ilmu pengetahuan lahir dan berkembang. Karenanya, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa setiap langkah yang ditempuh manusia itu sebenarnya adalah untuk mengatasi rasa inferioritas dan mengejar rasa superioritas. Keduanya saling melengkapi dan menjadi pendorong bagi manusia untuk melampaui dirinya sendiri. Sampai di sini, mungkin ada yang mengerutkan kening lagi. Karena secara logika, memiliki rasa rendah diri itu bukanlah sesuatu yang buruk. Sebaliknya justru dapat menjadi katalis untuk pertumbuhan dan kerja keras. Bagaimana bisa kesepian ada hubungannya dengan itu? Ini karena rasa rendah diri yang ringan dapat membuat kita berusaha keras dan terus berjuang untuk mewujudkan superioritas. Namun sebaliknya, rasa rendah diri yang berlebihan
akan membuat kita menyimpang dari arahnya, sehingga menimbulkan kompleks inferioritas dan superioritas. Justru karena dua kompleks inilah yang menghalangi kita untuk menjalin hubungan kerjasama dengan orang lain, sehingga kita merasa kesepian. Kompleks inferioritas dan kompleks superioritas adalah konsep penting dalam psikologi individual Alfred Adler. Kompleks inferioritas adalah kondisi psikologi yang tidak normal. Artinya ketika seseorang menghadapi masalah, dia tidak percaya bahwa dia memiliki kemampuan untuk mengatasinya, sehingga timbul reaksi retreat dengan merendahkan diri sendiri. Misalnya, Susan, seorang pasien gagap, berpikir bahwa dia tidak dapat menemukan pekerjaan karena kegagapannya. Lalu dia pun merasa rendah diri dan tidak mencari pekerjaan. Ini adalah tipikal pemikiran kompleks inferioritas. Tetapi orang-orang dengan rasa rendah diri yang sehat akan mencoba semaksimal mungkin untuk menutupi kekurangannya. Seperti misalnya, menyembuhkan kegagapan mereka dengan berlatih keras berbicara dan berusaha keras mengumpulkan keterampilan kerja yang diperlukan sebagai persiapan diri mencari pekerjaan. Sebaliknya, Susan tidak memiliki keberanian untuk berubah. Dia berpikir bahwa ketika dia mencari pekerjaan, orang lain akan menertawakan kegagapannya. Jadi lebih baik tidak mencari pekerjaan, menutup diri di dunianya yang sempit. Imbasnya, Susan menjadi semakin takut berhubungan dengan dunia luar, sehingga dengan demikian, ia akan merasa semakin kesepian. Setelah menjelaskan tentang kompleks inferioritas, selanjutnya mari kita pahami juga apa itu kompleks superioritas. Juga merupakan kondisi psikologi yang tidak normal, merujuk pada seseorang yang bertindak seolah-olah dia sangat superior, sehingga tenggelam dalam rasa superioritas semu untuk menutupi ketidakberdayaan dan inferioritasnya. Misalnya, Susan yang gagap merasa rendah diri karena kegagapannya, sementara dia tidak dapat menerima dirinya yang tidak berdaya. Jadi dia berkata pada dirinya sendiri, "Jika saya tidak gagap, saya pasti bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus." Atas dasar ini, dia pun membayangkan seorang wanita karir yang hebat di tempat kerja tanpa gejala gagap dan memperoleh rasa superioritas darinya. Namun kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari, kondisi aktual Susan tetap saja seperti itu, gagap. Dia tetap saja tidak berani berbaur dengan masyarakat dan mencari pekerjaan. Rasa superioritas yang dia peroleh itu semu adanya. Dia hanya menipu dirinya sendiri. Contoh lain lagi misalnya, dalam kehidupan kita sehari-hari, ada sosok orang seperti ini. Mereka mungkin relatif miskin semasa kecil. Mereka selalu merasa lebih rendah status sosialnya. Oleh karena itu, untuk menutupi rasa rendah diri, mereka akan mati-matian mencari uang, apapun caranya, selama mereka bisa menghasilkan uang. Dan begitu mereka punya uang, sesuatu yang ingin mereka kerjakan adalah pamer. Misalnya, mereka akan mengejar segala macam barang mewah dan selalu memakai aneka busana bermerek. Saking ingin dikenal, mereka ingin sekali orang-orang di seluruh dunia tahu bahwa mereka itu kaya, untuk menunjukkan bahwa eksistensi mereka itu istimewa. Coba renungkan sejenak, seseorang yang selalu ingin menonjolkan jati dirinya pasti tidak akan dapat menjalin hubungan kerjasama yang setara dengan orang lain, sehingga ia tidak akan dapat berbaur secara harmonis ke dalam masyarakat. Dan tidak perlu heran jika sosok orang seperti ini akan merasa kesepian secara batin. Dari contoh di atas, kita dapat melihat bahwa meskipun kompleks inferioritas dan kompleks superioritas merupakan dua kata yang berlawanan, namun keduanya saling terkait erat. Seseorang dengan kompleks inferioritas, di mana karena tidak tahan dengan kompleks inferioritasnya dan ketidakmampuan mereka sendiri, lalu berpura-pura menjadi superior dengan mengejar rasa superioritas semu. Oleh karena itu, pada dasarnya, kompleks superioritas adalah kompleks inferioritas yang ditingkatkan dan merupakan metode yang digunakan oleh orang-orang dengan kompleks inferioritas untuk menghindari kesulitan. Selain itu, kedua kompleks ini
akan menyebabkan seseorang tidak dapat benar-benar berbaur ke dalam masyarakat dan menjalin hubungan kerjasama yang setara dengan orang lain, sehingga orang-orang seperti ini akan merasa kesepian. Selanjutnya, Anda mungkin ingin bertanya, mengapa ada orang yang bisa menggunakan perasaan rendah dirinya untuk melampaui diri sendiri? Sebaliknya ada orang yang menutup diri karena perasaan rendah diri dan menjadi orang yang kesepian. Di sini kita perlu mempelajari satu kata kunci, rasa sosial. Apa itu rasa sosial? Ini mengacu pada keinginan seseorang untuk membangun hubungan yang setara dengan orang lain dan keinginan untuk bekerja sama. Adler mengatakan bahwa manusia dilahirkan dengan rasa sosial bawaan. Karena manusia tidak memiliki fisik sekuat singa dan orang utan, juga tidak memiliki kemampuan pertahanan yang memadai dari hewan lain. Karakteristik ini menentukan bahwa manusia harus melawan lingkungan eksternal yang kejam melalui kerjasama sosial dan menggunakan kekuatan berkelompok untuk menutupi kekurangan atas kekuatan diri. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki kepekaan rasa sosial yang memadai akan tahu bagaimana peduli pada orang lain, menjalin hubungan kerjasama dengan orang lain, dan ketika menghadapi kesulitan selalu dapat menyelesaikannya dengan cara yang tidak merugikan kepentingan orang lain. Sebaliknya, mereka yang kurang memiliki kepekaan sosial tidak dapat berintegrasi ke dalam masyarakat dan menjalin hubungan kerjasama dengan orang lain. Mereka selalu fokus pada diri sendiri, tidak pernah peduli pada orang lain. Jadi, tidak mengherankan jika orang-orang seperti itu merasa kesepian. Lalu, mengapa ada orang dengan rasa sosial yang berkembang dengan baik, sementara ada juga orang dengan rasa sosial yang kurang berkembang? Menurut Adler, hal ini terutama terkait dengan bimbingan orang dewasa di sekitarnya. Film From the of the Class diadaptasi dari pengalaman nyata Brad Cowan, seorang pembicara motivasi, guru, pengurus sekolah dan penulis asal Amerika yang memiliki sindrom Tourette parah. Dalam film itu, aktor Cowan menderita sindrom Tourette bawaan, yaitu gangguan pada sistem saraf yang menyebabkan seseorang membuat gerakan atau suara tiba-tiba yang disebut tic. Tic ini tidak dapat dikendalikan oleh para pengidap sindrom tersebut. Sindrom ini sering muncul pada masa anak-anak dan lebih banyak diidap oleh anak laki-laki. Sejak kecil, teman-teman sekolah Cowan selalu menertawakan suaranya yang aneh. Sementara guru kelasnya mengkritiknya karena sengaja mengganggu suasana belajar yang sedang berlangsung di kelas dan mengkategorikannya sebagai siswa yang nakal. Bahkan ayahnya juga kecewa padanya dan merasa malu memiliki anak sepertinya. Sang ayah akhirnya memilih menceraikan ibu Cowan. Coba bayangkan, seperti apa hidupnya jika tidak ada yang membimbingnya. Untungnya ada dua penyelamat dalam hidup Cowan. Salah satunya adalah ibunya dan satu lainnya adalah kepala sekolah dasar Cowan. Ibu Cowan tidak pernah mencampakkan Cowan. Dia selalu ingin Cowan berbaur sepenuhnya ke dalam masyarakat. Dia membawa Cowan ke dokter dan membawanya ke organisasi bersama. Dan di dalam organisasi ada banyak orang dengan penyakit yang sama dengan Cowan. Seluruh grup penuh dengan suasana menghindari masyarakat. Ibu Cowan tidak ingin dia menjadi sosok pinggiran di masyarakat dan mengeluarkannya dari organisasi tersebut. Belakangan, Cowan dipindahkan ke sekolah lain, dan di sekolah barunya ini, Cowan bertemu dengan sosok penyelamat lain dalam hidupnya, yaitu kepala sekolah. Dalam sebuah acara konser sekolah, Cowan yang duduk di bawah panggung terus mengeluarkan suara-suara aneh. Setelah konser berakhir, kepala sekolah memanggil Cowan ke atas panggung dan dia memberitahu orang-orang bahwa suara-suara aneh Cowan itu disebabkan oleh penyakit di luar kendalinya. Kepala sekolah kemudian bertanya kepadanya, apa yang sebaiknya dilakukan orang lain agar bisa membantunya. Cowan tertegun sejenak, karena selama ini orang-orang selalu menertawakannya dan menganggapnya monster. Namun kini, ia tak menyangka ada orang yang bersedia membantunya. Cowan agak terkejut dan memberitahu mereka
agar tidak memandangnya dengan tatapan aneh. Setelah turun dari panggung, Cowan terus mengeluarkan suara aneh. Namun kali ini, semua orang bertepuk tangan memberinya semangat, dan untuk pertama kalinya Cowan merasakan keramahan masyarakat kepadanya. Ini membuatnya bertekad untuk menjadi guru yang hebat seperti kepala sekolah saat dewasa nanti, untuk menyemangati lebih banyak anak-anak yang mengalami gejala serupa dengannya. Bimbingan Ibu Cowan dan dorongan kepala sekolah dasar kepadanya membuat Cowan memiliki rasa sosial yang kuat. Meski setelah dewasa, Cowan berulang kali merasa kecewa saat interview karena penyakitnya, tetapi dia tetap tidak menyerah, sampai akhirnya menemukan pekerjaan sebagai guru dan memulai perjalanan karirnya sebagai pendidik. Lantas, bagaimana cara mengatasi kesepian? Cara keluar dari kesepian dan cara paling mendasar untuk mengatasi kesepian adalah dengan menyadari satu hal, bahwa yang perlu kita ubah adalah tujuan kita sendiri. Apa maksudnya? Ide inti lain dari psikologi Adler adalah teleologi. Menurut Adler, bahwa yang menentukan perilaku seseorang bukanlah pengalaman masa lalunya, tetapi tujuan masa depannya. Dari sini terlihat bahwa yang harus kita lakukan untuk keluar dari kesepian adalah menyadari bahwa yang perlu diubah adalah tujuan kita sendiri. Selama tujuan berubah, kondisi mental dan perilaku akan berubah sesuai dengan itu. Jadi Anda mungkin bertanya, tujuan seperti apa yang bermakna dan layak dikejar? Dalam pandangan Adler, selama tujuan kita dapat mencerminkan perasaan sosial yang cukup, itu adalah tujuan yang berarti. Dipandu oleh tujuan seperti itu, perilaku kita mungkin tidak akan menyimpang. Mengenai hubungan antara pribadi, Adler menekankan dalam karyanya bahwa makna komunikasi antar pribadi terletak pada realisasi harga diri. Hanya mereka yang memahami hal ini yang dapat secara aktif memperhatikan orang lain dan menjalin hubungan kerjasama dengan orang lain. Tujuan superioritas yang kita cari juga harus terletak pada hal ini. Misalnya, Monica adalah orang yang baik hati di tempat kerja, tanggap terhadap setiap permintaan rekan kerja. Apakah rekan kerja memintanya untuk membantu mencetak dokumen, mengerjakan PPT atau tugas sepele lainnya? Dia akan selalu mengurus tugas tersebut. Untuk alasan ini, dia sering bekerja lembur untuk memenuhi kebutuhan rekan-rekannya. Namun dia selalu merasa terasing dari orang-orang di perusahaan, dan tidak ada rekan kerja di perusahaan yang bisa diajak bicara. Jadi dia merasa sangat kesepian. Dari kasus Monica, kita dapat melihat bahwa tujuannya adalah untuk mendapatkan persetujuan orang lain. Jadi perilakunya adalah untuk melayani tujuan tersebut. Meskipun dia akan menyelesaikan pekerjaan untuk rekan kerja lainnya, perilakunya bukanlah realisasi diri, karena tujuan utamanya adalah agar orang lain mengenalinya. Jadi jika Monica ingin benar-benar keluar dari kesepian, dia harus mengubah tujuan awalnya dan menggabungkan tujuan barunya dengan rasa kebersamaan. Jika Anda berada dalam situasi yang sama dengan Monica, Anda dapat mengatur ulang tujuan Anda untuk memberikan bakat Anda di tempat kerja, dan perilaku Anda akan berubah sesuai dengan itu. Ketika Anda menghadapi kesulitan, Anda dapat meminta bantuan rekan Anda, karena Anda berada dalam hubungan kerjasama dengan orang lain, dan Anda tidak lagi melihat mereka sebagai musuh. Saat Anda bekerja, Anda tidak lagi memikirkan apakah Anda dapat dikenali oleh orang lain, tetapi apakah orang lain akan mendapat manfaat dari pekerjaan Anda. Misalnya, ketika Anda membuat PPT, Anda dapat mempertimbangkan jenis PPT apa yang dapat menyampaikan informasi dengan lebih baik, dan apakah orang lain dapat memahami struktur logis dari PPT Anda. Ketika Anda belajar bekerja sama dengan orang lain di tempat kerja dan terus menunjukkan harga diri Anda, secara alami Anda akan diakui oleh orang lain. Singkatnya, cara paling mendasar untuk keluar dari kesepian adalah dengan menyadari bahwa yang perlu kita ubah adalah tujuan. Ketika kita memiliki kesadaran ini, kita dapat mengatur ulang tujuan kita, menghubungkan tujuan kita dengan orang lain dalam masyarakat,
bekerja sama dengan orang lain, dan berkontribusi kepada orang lain. Dalam prosesnya, tindakan kita tidak hanya bermanfaat bagi orang lain, tetapi juga mengembangkan diri kita sendiri. Perubahan dimulai dengan menetapkan tujuan. Di penghujung video, mari kita simpulkan sejenak topik di atas. Pertama, kita pahami kembali apa itu kesepian. Melakukan sesuatu sendirian bukan berarti sosok orang yang kesepian. Kesepian yang sebenarnya berarti tidak mampu berintegrasi ke dalam masyarakat, tidak bisa menjalin hubungan kerjasama dengan orang lain. Kedua, kita telah memahami tentang sebab mengapa seseorang merasa kesepian itu berakar pada rasa rendah diri. Rasa rendah diri dengan tingkat yang normal dapat membuat seseorang memacu dirinya untuk terus meningkatkan diri dan melampaui dirinya. Sebaliknya, rasa rendah diri yang kuat dapat menyebabkan kompleks inferioritas dan kompleks superioritas seseorang. Apakah seseorang akan ke jalur melampaui dirinya sendiri karena rasa rendah diri, atau jalan kesepian itu tergantung pada apakah orang tersebut memiliki rasa sosial yang memadai? Orang-orang dengan rasa sosial yang kuat dapat secara aktif berintegrasi ke dalam masyarakat dan menjalin hubungan kerjasama dengan orang lain. Sebaliknya, orang-orang dengan rasa sosial yang rendah kurang, hanya peduli pada diri sendiri, tidak dapat berintegrasi dengan baik ke dalam masyarakat dan menjalin hubungan harmonis dengan orang lain. Terakhir, setelah tahu cara keluar dari kesepian, pertama-tama kita perlu menyadari bahwa yang perlu kita ubah adalah tujuan. Kedua, kita perlu mengatur ulang tujuan yang dapat mencerminkan rasa sosial kita yang memadai. Ketika Anda bisa berhubungan baik dengan orang lain dan tumbuh dalam hubungan Anda dengan orang lain, maka Anda dapat menjalani hidup yang bernilai meski selalu sendirian dalam berbagai aktivitas. Jadi, tetapkan kembali tujuan yang berarti untuk diri Anda sendiri dan bekerja sama dengan orang lain. Sampai di sini video kali ini. Terima kasih telah menonton video filosofi mata ketiga. Jika Anda memiliki pendapat sendiri tentang psikologi individual Adler, silahkan tinggalkan pesan untuk dibagikan. Jika Anda menyukai konten masalah ini, jangan lupa untuk berbagi dengan keluarga dan teman-teman Anda. Juga subscribe dan like. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Salam.